Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng sama Mas Eka pastinya nih para warga sekolah ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi untuk para warga nih, tentang KJP nih ya. Yang kemarin kan udah pada ngambil KJP-nya tuh ya, udah pada ngambil, ATM dan buku KJP-nya ya yang di tanggal 14 kemarin ataupun yang sebelumnya. Nah, ketika dicek ternyata sudah ada saldonya. Pertanyaannya, apakah saldonya bisa diambil semua Mas Eka? Ya, nah di video kali ini Mas Eka akan membahasnya. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga nih ya tentang seputaran KJP terutamanya ya. Dan para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya. Di sini Telegram, kemudian juga ada TikTok dan Facebook serta Instagramnya Mas Eka. Jadi para warga bisa langsung join di situ. Dan biasanya Mas Eka akan menge-share undangan-undangannya itu karena kalau di YouTube itu kan tidak bisa menampilkan nick ya. Jadi pasti Mas Eka akan menge-share-nya di Telegram ya. Jadi silakan join di Telegram Mas Eka atau di TikToknya Mas Eka. Oke, yuk langsung aja kita ke mana nih? Ke web KJP-nya dulu ya. Nah, di sini oke. Nah, kita masuk ke website KJP-nya. Sebelumnya kan para warga bisa ngecek ya statusnya di sini ya, di status penerima KJP-nya. Kemudian setelah di sini masukkan nick, kemudian pilih tahunnya, kemudian pilih tahap ya, tahapnya tahap 2 cek. Berarti datanya ada, ya berarti para warga sudah menerima. Apalagi kalau udah menerima buku dan ATM KJP-nya. Pertanyaannya kan, apakah ini bisa dicairkan semuanya Mas Eka ya? Eee, Kalau bisa dicairkan atau semuanya, misalkan di dananya ternyata, ada sekian juta, ya apakah itu bisa dicairkan langsung Mas Eka? Sesuai dengan peraturannya ya, jadi, kalau di ATM itu hanya bisa diambil sebesar sesuai dengan jenjangnya. Untuk yang SD itu hanya bisa diambil 250, kemudian SMP itu hanya bisa diambil 300, SMA itu dapat 420, SMK itu 450 dan PKBM itu hanya dapat, bisa diambil 300 tuh ya. Tapi di ATM ada 1,5 juta Mas Eka, tapi di ATM ada 1,8 juta Mas Eka, atau di ATM ada 2 juta sekian Mas Eka. Apakah itu bisa diambil? Kalau sekali lagi Mas Eka ingatkan ya, kalau di mesin ATM itu tidak akan bisa karena batas maksimal penarikan untuk KJP itu sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Jadi walaupun di situ, dananya melebihi di sini misalkan yang SD ya 250 kali 6 berarti 1,5 juta, misalkan ada 1,5 juta mau diambil semua tuh di ATM itu tidak bisa ya. Lalu bagaimana Mas Eka kalau misalkan kita mau ngambil semua, apakah boleh atau tidak? Ya kalau misalkan mau digunakan nih, mau digunakan beli seragam gitu ya, ya silakan boleh-boleh aja gitu kan. Tapi menggunakan mesin EDC, tidak bisa menggunakan, di ATM gitu, artinya tidak bisa diambil cash gitu ya. Dan ada juga ya yang biasanya bandel tuh ya, ke tukang gesek ya karena misalkan, di ATM KJP-nya tadi ada 2 juta sekian gitu kan, aduh mau diambil semua nih gitu kan, karena di ATM nggak bisa, saya pergi aja deh ke tukang fotokopi, saya pergi aja deh ke tukang, baju yang menyediakan yang ada tulisannya itu terima KJP. Biasanya kan misalkan narik 1 juta, dia kena potongan 100 ribu jadi, 900 begitu. Itu banyak tuh praktek-praktek seperti itu. Bisa, tapi ya lebih baik jangan ya, kalau misalkan mau digunakan, ya gunakan aja, jangan diambil seperti itu, gitu kan. Kalau misalkan diambil seperti itu berarti kan ada transaksi, bukan untuk keperluan sekolah tuh, ada transaksi lain berarti di situ ya. Nah, takutnya nanti kedeteksi, kemudian KJP-nya, bermasalah, kalau KJP udah bermasalah padahal kita tahu sendiri bahwa Eee, dapat KJP itu sekarang sulit, apalagi nih ya bocoran nih, untuk KJP tahap 1 tahun 2023 itu akan lebih 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 mantap lagi. Jadi yang di exciting atau penerima sebelumnya pun nanti tahu-tahu bisa hilang tuh ya, karena ada cleansing ya, jadi ada pembersihan data bagi peserta didik atau peserta KJP yang, tidak terdaftar di DTKS tuh katanya gitu ya. Ini belum tahu karena belum ada informasi lebih lanjutnya, itu baru
baru rumor yang beredar seperti itu, mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Sekali lagi kalau misalkan mau digunakan gitu ya, digunakanlah secara benar karena dapat pajak itu agak sulit ya untuk saat ini. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa diambil semua dananya? Ya bisa aja ya, diambil menggunakan mesin EDC ya. Tapi ya gunakan untuk kepentingan sekolah dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalaupun misalnya mau diambil ke melalui mesin EDC gitu ya, kayak misalkan di toko buku atau segala macam, ya udah harusnya belanja aja gitu kan. Atau kalau misalkan ada praktek, belanjanya sedikit kemudian sisanya diambil, ya sisanya, digunakan untuk keperluan sekolah, yang penting seperti itu ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh itu ya. Misalkan buat nabung beli emas, terus, buat apa lagi, beli TV atau beli apa itu tidak boleh ya, yang penting digunakan untuk keperluan sekolah itu silakan aja. Jadi kalau misalkan di ATM itu tidak bisa diambil secara langsung. Yang bisa diambil di ATM adalah sesuai dengan, besaran di jenjangnya masing-masing. Kalau SD berarti jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu sesuai jenjangnya masing-masing. Jadi tidak bisa diambil melebihi, batasan tersebut. Oke ya, jadi paham ya mudah-mudahan, informasi ini bisa menjawab nih pertanyaan, para warga yang nanya, "Bisa nggak?" Misalkan, "Oh saya kemarin dapat di ATM-nya tuh ada tuh 1,5 juta bisa diambil semua atau tidak Mas Eka?" Ya kalau di ATM tidak akan bisa diambil semua, tapi kalau misalkan kartu ATM-nya itu di-debit menggunakan EDC, itu bisa diambil. Tapi kalau di ATM Bank DKI itu tidak bisa karena sudah dibatasi, sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga semua nih ya. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.